Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam budaya. Perkenalkan, saya Nikolaus Tito Krisnawan dari Prodi Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar ilmu budaya yang diasuh oleh Profesor Irwan Abdullah. Sobat budaya, gamelan merupakan salah satu warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Gamelan sendiri merupakan seperangkat alat musik yang terdiri dari beberapa instrumen seperti gong, gendang, saron, kempul, kenong, dan lain sebagainya. Ada beragam jenis gamelan menurut tempat perkembangannya, yakni gamelan Bali, gamelan Jawa, dan gamelan Sunda. Namun, kita akan berfokus pada gamelan Jawa yang berkembang di daerah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Gamelan Jawa merupakan alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis yang memiliki dua laras, yakni laras selindro dan laras belok. Gamelan dapat digunakan dalam berbagai macam acara, seperti acara pernikahan, untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit, mengiringi sendera tari, bahkan sebagai sajian mandiri. Namun, bagaimana jika gamelan digunakan untuk mengiringi misa di dalam gereja? Mari kita bahas. Musik merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan gereja. Sejak gereja perdana, musik dan nyanyian sudah menjadi bagian dari peribadatan. Di gereja barat, alat musik organ menjadi alat musik utama untuk mengiringi misa. Pada era penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa, agama Kristen Katolik juga ikut disebarkan. Mereka bertemu dengan masyarakat yang memiliki budaya lain, salah satunya adalah masyarakat Jawa. Mereka berupaya menyebarkan agama Katolik melalui berbagai cara, seperti dengan mempelajari kebudayaan masyarakat lokal dan melalui karya-karya sosial. Dengan cara ini, banyak masyarakat Jawa yang mulai memeluk agama Katolik. Namun, tidak kemudian lepas dari kebudayaan yang mereka miliki. Pertemuan agama Katolik dengan budaya-budaya lain di berbagai belahan dunia menjadikan gereja lebih kritis dalam menanggapi hal tersebut. Untuk itu, gereja mengadakan suatu pertemuan yang bernama Konsili Vatikan II pada tahun 1965 sampai 1967. Hasil dari konsili ini menyebabkan perubahan dalam banyak aspek kehidupan gereja, namun tidak sampai mengubah hal yang esensial, salah satunya pada aspek musik gereja. Pada awalnya, gereja hanya memperbolehkan alat musik organ untuk mengiringi misa. Namun dengan adanya Konsili Vatikan II, alat-alat musik daerah mulai diperbolehkan masuk ke dalam gereja untuk mengiringi misa. Sebelum itu, beberapa gereja di Jawa, gamelan sudah digunakan di dalam gereja, namun baru diperbolehkan secara resmi pada Konsili Vatikan II. Hal ini menjadi awal baru gamelan berkembang menjadi alat musik liturgi di dalam gereja. Banyak upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya pusat musik liturgi yang mengumpulkan dan menyeleksi berbagai aransemen lagu liturgi gereja menurut tangga nada gamelan dan menerbitkannya dalam buku nyanyian Kidung Adi dan Mada Bakti. Pada kesempatan ini, saya melakukan wawancara dengan seorang tokoh karawitan dan juga menjadi narasumber pusat musik liturgi. Beliau adalah Bapak Saryoto. Mari kita dengar beberapa pandangan beliau tentang penggunaan gamelan di dalam gereja. Pertama kali saya mengiringi di gereja ya, cerita pengalaman pertama seperti apa yang Bapak dapatkan selama itu. Nah, saya sekitar tahun pasnya saya lupa, sekitar tahun 2000, bukan 2000, tahun 1999, peralihan ke tahun 2000 itu saya sudah dipanggil ke Sendangsono untuk mengaransemen lagu-lagu gereja. Jadi kurang lebihnya tahun 1999 sampai dengan periode 2000 itu saya sudah menggarap lagu-lagu iringan liturgi di bukan gereja ya, jadi tepatnya di Sendangsono. Nah itu di Sendangsono itu ada peringatan
eh, misal seperti yang pertama saya garap dulu adalah peringatan Mbah Barnabas Hari Kromo, kalau tidak salah memulai waktu itu. Nah itu pernah saya mengiringi itu. Terus berikutnya adalah setiap hari peringatan Hari Pangan Sedunia itu saya sendiri selalu diundang ke sana untuk mengaransemen lagu-lagu atau melatih misa liturgi di sana, liturgi di sana. Terus pengalaman saya di dalam menggarap lagu-lagu liturgi itu sangat-sangat luar biasa, karena itu berbeda sekali dengan gamelan Jawa pada umumnya. Nah kalau gamelan Jawa pada umumnya itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Misalnya sebelum masuk ke vokal itu nanti ada seperti iramanya turun sedikit, iramanya maju sedikit. Kalau mau suwuk nanti sebelum pertengahan itu nanti sudah kasih istilahnya ater-ater atau kawahan agar nanti maju sedikit untuk nanti mendapatkan loyo atau irama di suwo itu nanti secara pas sekali. Nah tetapi kalau di dalam lagu liturgi ini kita mengalir mengikuti dirijen atau mengikuti lagunya, seperti itu kira-kira Mas Tito. Pandangan saya tentang penggunaan gamelan di dalam gereja sebagai bentuk inkulturasi budaya ke dalam agama Katolik. Nah, di sini inkulturasi budaya yang saya garap sekarang, terutama OMK Ganjuran ya, itu sudah ada tokoh yang mendahului inkulturasi budaya, yaitu dari pendiri Ganjuran, orang yang berasal dari Belanda, itu Dr. Joseph Schmucker dan Julius Schmucker tahun 2024 itu sudah merintis atau mendahului untuk inkulturasi budaya. Di antaranya adalah bangunan-bangunan gereja yang bukan seperti bangunan Belanda tetapi merupakan bangunan Hindu Jawa. Nah, alangkah indahnya, alangkah baiknya memang saya memikirnya seperti itu. Tidak cuma bangunannya saja tetapi dengan alat liturginya, misalnya seperti gamelan, seperti terbangan, sholawatan, gejok lesung, dan sebagainya. Memang itu dikaitkan atau dihubungkan, diikutsertakan di dalam musik liturgi. Karena apa? Menurut pandangan saya, mereka itu beribadah menjadi sangat-sangat khusyuk, dan terutama lagi mereka itu banyak orang yang terlibat, bukan cuma satu orang untuk main organ, tetapi mereka akan semakin menarik umat-umat Katolik yang lain untuk memainkan gamelan, memainkan gejok lesung, memainkan terbangan atau selawatan. Nah, mereka secara tidak langsung dididik untuk memiliki atau memiliki rasa handar beni bahwa itulah kesenian yang ada yang harus mereka lestarikan. Nah, dengan salah satu contoh ini Joseph Schmucker dan Julius Schmucker ini memperbolehkan ya musik-musik liturgi itu masuk, musik-musik daerah, terutama ya musik daerah etnis itu masuk ke dalam gereja Katolik untuk menjadi pengiring musik liturgi. Kira-kira seperti itu, pasti itu. Apakah yang dibutuhkan dalam mempersembahkan iringan gamelan untuk misa di gereja? Nah, ini terkait dengan pertanyaan ini adalah kita harus bisa menjiwai. Artinya menjiwai itu juga bisa merasakan suasana yang ada di dalamnya lagu tersebut apa. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak semua gamelan, kalau pendapat saya sendiri, tidak semua gamelan saya ikut sertakan, terutama gamelan batangan, kendang batangan itu tidak saya gunakan kalau memang tidak terpaksa sekali, karena
kegunaan dari gamelan kendang batangan ini adalah untuk menebak. Kendang batangan sendiri pengertiannya adalah menebak gerakan, menebak suasana. Nah, kalau di sini suasananya khidmat, suasananya agung, suasananya penuh permohonan, itu saya kira tidak pas penggunaannya kalau menggunakan kendang batangan. Yang saya menggarisbawahi lagi bahwa yang dibutuhkan di sini adalah kita harus bisa merasakan suasana lagu tersebut yang dipergunakan dalam musik liturgi tersebut. Seperti itu, Mas. Jadi harus pandai-pandai untuk membaca situasi. Nah, tidak semua tidak semua namanya seperti imbal bunang kombinasi ya, artinya ya semua kombinasi itu harus masuk ke situ. Ini kita harus pandai-pandai sekali untuk melihat suasana tersebut, Mas Tito. Jadi pinter-pinter membawa suasana, artinya gitu. Jangan sampai di sini musik liturgi menjadi musik yang menyimpang dari suasana atau keritualan lagu tersebut, seperti itu. Belajar di gereja dapat diterapkan di bermain gamelan secara umum. Nah, pada umumnya malah kebalik kalau saya nih, Mas Tito gini, karena gamelan umum masuk di gereja, artinya gamelan secara umum itu cakupannya lebih luas. Tetapi kalau di dalam gereja kan seperti yang saya ungkapkan tadi, kendang batangan saya jarang-jarang bermain, tetapi untuk yang lain monggo loh. Ini tergantung interpretasi dan tafsir masing-masing. Jadi tidak semua itu interpretasi dan tafsirannya itu sama. Kadang ada orang yang senangnya pakai kendang batangan, lagu Tuhan Kasihanilah Kami, lagu Gusti Nyuwun Kawelasan itu pakai kendang batangan. Apakah itu dilarang? Tidak, sama sekali tidak dilarang. Namun di dalam seni gamelan itu tidak ada larangan, tapi ada pepatah di dalam gamelan itu mengatakan, bahasa di dalam gamelan itu mengatakan ngono ya ngono ning aja ngono. Lah ini penerapan ini yang harus kita pakai, seperti itu. Semoga nanti terutama di Jawa ini, harapan saya malah gereja Katolik semuanya bisa menggunakan gamelan untuk menjadi musik liturginya, seperti itu. Nah, semoga nanti harapan saya juga gamelan bisa eksis di dalam gereja, bukan cuma di wilayah Ganjuran, tetapi bukan di wilayah Jogja, tetapi kalau bisa nanti di seluruh Jawa yang mencintai gamelan. Bahkan kemarin saya sudah dimintai notasi di daerah Lampung, Surabaya, terus mana lagi kemarin ya, Sulawesi itu juga sudah minta kiriman notasi gamelan sama saya. Nah, semoga kedepannya nanti saya berharapnya gamelan bisa ikut di dalam mendukung musik liturgi di semua daerah, seperti itu.